Awalnya sih saya ini kurang lebih 10.000 ya. 10.000? Iya. Satu bidang ini 10.000? Sama itu juga tuh. Luar biasa. Okulasi itu ini memasangkan kita mata entres itu ke seedling ya. Ini sebutnya seedling, ini cuma ini ditempelin ini mata entres itu ya buat proses itunya. Tujuannya apa Pak di okulasi itu tuh? Kalau ini memang prosesnya kayak gini dari awalnya itu buat mencari bibit unggul itu. Meningkatkan kualitas bibit berarti ya? Betul. Halo Sobat Tani, selamat datang di channel Farmers Indonesia di konten Kisah Petani bersama saya Diki. Di perjalanan kali ini saya sudah berada di Bogor, tepatnya saya berada di pertanian pembibitan buah durian di Cijeruk, Kabupaten Bogor. Di perjalanan sebelumnya saya sudah bertemu dengan owner dari Uwais Tani. Beliau bercerita tentang mengenai Uwais Tani, luas Uwais Tani, omset Uwais Tani, dan lain sebagainya. Dan di perjalanan kali ini saya mempunyai kesempatan ngobrol dengan salah satu staf dari Uwais Tani. Dan beliau akan cerita dan jalan-jalan dan menceritakan tentang rahasia dari pembibitan buah durian di Uwais Tani. So, gimana Sobat Tani? Pasti penasaran kan? Yuk ikuti terus perjalanan saya. Halo sore Pak. Sore, ya Pak. Perkenalkan Pak, Diki Pak. Soga Pak. Bapak Soga. Iya. Pak, ini lagi ngapain Pak ini? Lagi bersihin ini. Apa rumput-rumput aja, nyebutin rumput. Oh, lagi bersih-bersih kali ya. Seedling ini. Ini apa Pak namanya ini? Seedling ya. Seedling. Berarti ini dari proses penyemaian? Iya, penyemaian betul. Kayak gimana sih Pak namanya proses penyemaian buah durian itu Pak? Penyemaian ya. Pertama-tama ini buat bikin kayak seedlingnya gini ya. Iya. Ini tuh bisa sebanyak ini banyak sekali nih Pak nih. Yang pertama sih kita siapin tanah dulu ya. Udah disiapin tanah, terus kita udah siapin biji. Langsung dijajarin aja. Berarti ini proses awal dari pembibitan yang dimana bibitnya itu berasal dari bijinya itu sendiri Pak? Iya. Boleh ini nggak Pak lihat contoh bibit maksudnya biji yang siap untuk di ini kebetulan ini ada yang itu ya, ada yang nggak jadi. Coba diperhatiin, itu udah mulai keluar itu si tunas bawah. Itu dari sini ya. Iya. Jadi buat teman-teman yang habis makan buah durian sebenarnya ini bisa jadi bibit lagi ya. Awal dari sini. Nah, ini kelihatan bibitnya seperti ini. Kalau ini berarti prosesnya sebelum ini jadi ini dulu Pak ya? Iya. Dari itu mulai keluar tunas kayak gitu ya. Oke. Pak, kalau boleh tahu ini satu bidang ini bisa berapa bibit ini Pak yang bisa jadi seperti ini? Awalnya sih saya ini kurang lebih 10.000 ya. 10.000? Iya. Satu bidang ini 10.000? Sama itu juga tuh. Luar biasa. Dari 10.000 ini dia semuanya jadi Pak? Atau ada resiko misalnya ada yang gagalnya mungkin? Ada aja sih kematian. Nggak mungkin lah jadi semua biasanya gitu. Ini juga udah alhamdulillah bagus ya. Biasanya nggak kayak gini gitu. Berarti Pak Soga ini perawatannya untuk penyemaian ini tuh harus seperti apa Pak biar maksimal nih hasilnya? Ya, pertama kita habis nyemai itu naruhin biji itu, jangan lupa disiram juga ya biar nggak itu kena kepanasan kayak gitu. Berarti untuk nyiramnya sendiri sehari harus berapa kali Pak untuk nyiramnya sendiri? Kalau saya sih 2 hari sekali. 2 hari sekali cukup ya. Buat itu biar cepat pertumbuhan gitu. Terus tanahnya juga nggak keras gitu ya, nggak kering gitu. Oke, berarti harus gembur ya. Iya, gembur terus. Tapi kalau untuk dalam proses ini kira-kira ada pantangannya nggak? Atau misalnya ada hamanya mungkin seperti gitu, ada nggak sih Pak? Oh iya, ada juga sih. Ada hamanya? Cuma kebetulan kita udah berpengalaman, tapi ada juga sih yang kayak gini hama nih, kebetulan ada nih satu ya. Oke, ini hama apa Pak disebutnya Pak? Itu yang putih kayak kupu-kupu kecil itu. Hama yang tadi itu tuh dia tuh ngerusak apanya tuh Pak biasanya? Kena pucuk aja, kena daunnya. Daun, berarti itu daun muda terutama itu. Berarti dia menghambat ya pertumbuhannya. Betul.
Ini kalau misalnya dari biji sampai ke apa namanya, sampai ke tunas yang sudah jadi untuk dipindahkan ke seedling itu ya. Iya, itu berapa lama? Butuh waktu berapa lama, Pak? Kalau itu tergantung kita penggunaannya. Kalau 20 ini kurang lebih 1 bulan ini kayak gini. Ini usianya sudah 1 bulan. Untuk siap pindah ke polybag kecil itu tuh biasanya berapa lama, Pak? 1,5 bulan atau ya tergantung kita ke itu aja ya, kesiapannya. Kalau misalkan sekarang juga udah dipindahin ke polybag kecil itu udah bisa. Oh, berarti bisa dilihat dari perkembangannya juga ya? Iya. Kalau yang perkembangannya sudah optimal, meskipun baru 1 bulan pun sebenarnya sudah bisa Udah ya? bisa, ya. Sudah kuat untuk tinggal sendiri gitu ya? Iya. Terus Pak, habis proses ini, ada proses apa lagi nih Pak biasanya Pak setelah dari penyemaian? Untuk tahap selanjutnya berarti tinggal nunggu okulasi aja ya. Okulasi, oke. Iya. Untuk proses okulasinya sendiri boleh kita lihat Pak? Di sebelah mana Pak? Oke Pak, sebelum kita pindah ke okulasi, tadi tuh saya lihat lihat ini nih Pak, unik Pak, sudah memakai plastik dan dia dahannya ada 3 nih Pak nih, cabangnya ada 3. Kira-kira ini proses apa nih Pak? Ini disebut prosesnya, istilahnya itu kaki ganda ya, atau kaki 3 ya, pembuatan kaki ganda. Berarti kaki ganda itu tuh apa tuh Pak? Ini buat nambah itu pertumbuhan aja ya, ngebantu gitu kan, suplai makanan itu. Cuma suka ada itu juga apa permintaan kayak gitu. Oh, jadi kaki ganda itu memang pertama datang dari permintaan juga, yang kedua memang untuk mempercepat dan ya mempersehat aja gitu ya, dibanding dengan 1 batang, 3 batang itu akan lebih sempurna lagi ya pertumbuhannya Pak ya. Gitu. Berarti istilahnya kita ada 3 dapur kali ya, kalau di rumah itu ya. Betul. Gitu ya. Dimana kalau ada 3 dapuran kita pasti otomatis sudah lebih cukup kenyang ya Pak ya. ya. Betul. Gitu. Mungkin ada contohnya Pak yang udah besar di sebelah sana Pak ya? Oh itu iya. kaki 3 ya? Iya. Oke deh. Ada di sana. Habis itu baru kita lanjutkan yang tadi Pak, yang dimana proses okulasi mungkin ya Pak ya? Iya, silahkan. Ayo mari Pak. Ayo. Oke Pak, ini kita udah nyampe di lokasi okulasi ya Pak ya? Atau satu ini tuh disebutnya apa Pak namanya? Satu bedeng. Satu bedeng ya? Ini. Oke, ini yang udah masuk ke proses yang namanya okulasi ya tadi Bapak sebutkan tadi ya? Betul. Proses okulasi itu apa sih Pak? Proses apa itu namanya Pak? Ini prosesnya kayak gini ya. Berarti ini okulasi itu ini memasangkan kita mata entres itu ke seedling ya. Oh, ini sebutnya seedling. Iya. Seedling itu yang tadi ya? Iya. Calonnya yang tadi ya? ya? Yang tadi, betul. Oke. Ini sebutnya seedling, ini cuma ini ditempelin ini mata entres itu ya buat proses itunya. Kalau di gini itu berdasarkan permintaan atau memang inisiatif atau gimana Pak? Tujuannya apa Pak di okulasi itu tuh? Kalau ini memang prosesnya kayak gini dari awalnya itu buat mencari bibit unggul itu. Meningkatkan kualitas bibit berarti ya? Betul. Oke. Berarti meningkatkan value-nya juga berarti ya? Betul. Untuk proses dari pembibitan yang tadi, seedling, untuk sampai bisa diokulasi itu butuh proses berapa lama Pak biasanya? 3 bulan ya ini. Kebetulan kita pakai yang 3 bulan ini. 3 bulan udah bisa masuk proses okulasi berarti? Iya, betul. Oke. Okulasi. Ini kalau boleh tahu jenis apa nih Pak yang diokulasi ini Pak? Ini campur ya. Ada jenis musangking. Oh, musangking. Iya. Duri hitam juga. Duri hitam. Kebetulan sih banyak juga yang lainnya gitu ya. Berarti udah yang masuk ke sini udah pasti diokulasi gitu Pak? Iya, betul. Oh, banyak banget. Ini udah puluhan ribu mungkin Pak bibit di sini ya, diokulasi. Balik lagi nih Pak, kalau udah sampai di sini ada semacam gangguan hama nggak Pak? Ada pantangan nggak kalau udah nyampe di sini? Tetap sih kalau hama kita biasanya melakukan penyemprotan hama itu buat itu ya, mencegah hama itu. Mencegah hama, tetap musuhnya sama seperti yang tadi. Iya, betul. Apa ada hama baru lagi Pak kalau udah nyampe di sini? Enggak sih, itu aja yang itunya, yang seringnya itu. Oke. Oke, baik lagi Pak ke yang tadi proses okulasi. Setelah batangnya itu diokulasi atau diokulasi, kira-kira itu kemungkinannya ada kemungkinan gagal nggak sih Pak? Kayak gitu tuh? Kalau gagal sih pasti ada gagal ya. Cuma kita berharap aja, berdoa biar mulus semua gitu. Kegagalan mungkin ada, tapi mungkin sedikit kali ya Pak ya? Biasanya kalau gagal itu karena apa Pak kalau boleh tahu? Ya mungkin karena dari batang entresnya nggak sehat atau kayak gimana gitu ya kendalanya. Berarti Bapak pun harus bisa nilai ya? Iya.
yang cukup, yang baik itu, yang berhasil itu seperti apa ya? Iya, betul. Harus ada pengalaman juga tentunya ya Pak Iya, ya. betul. Berarti nggak bisa asal. Berarti Pak, kelebihan dari okulasi ini tuh apa aja Pak? Selain dari ya itu meningkatkan kualitas, apalagi Pak? Umur kah atau ukurannya kah atau nanti buahnya seperti apa mungkin? Oh iya, itu jelas ya kalau misalkan okulasi sama dari biji biasa itu, durian liar itu udah jelas lebih cepat yang okulasi. Oh, berarti proses pembuahan lebih cepat Iya, artinya ya? lebih cepat. Biasanya kalau proses tumbuhan yang biasa tanpa okulasi dibandingkan dengan yang sudah diokulasi, berapa lama Pak perbandingannya yang Bapak tahu? Kalau misalkan untuk itu ya kita bicara lagi ke itu ya, ke apa namanya, perawatan deh, kembali lagi ke perawatan. Iya. Perawatan standar lah di sini. Iya, Kita nggak berbicara lain tapi di sini ya. yang penting kita rawat aja dulu ya untuk pembuahan, tapi biasanya itu nggak bakalan lebih dari kayak biji lah gitu. Yang pasti lebih cepat lah. Lebih cepat itu aja. Oke, Pak. Setelah proses ini, berarti ada proses lagi nggak untuk selanjutnya, ke tahap selanjutnya? Pembesarannya mungkin? Ya, ke tahap selanjutnya pasti ada ya. Ini berarti kita itu kalau misalkan itu biasanya minimal 20 hari ini kita simpan dulu ya. Di karantina mungkin? Iya, di karantina. Kalau misalkan udah 20 hari minimal itu 20 hari ya, itu maksimalnya bebas lah. Yang penting kita pasti ingat aja buat ngebuka okulasi itu. Harus dibuka berarti ya Pak ya? Iya, harus dibuka. Kalau nggak dibuka itu bisa jadi kenapa Pak? Ya, kalau misalnya lupa, karena sebanyak ini ya, mungkin takutnya ada yang kelewat 1, 2, itu resikonya apa biasanya? Ya enggak, kalau itu kan plastik kuat ya, jadi nggak bisa nembus aja gitu. Udah pasti mandek. Mengganggu pertumbuhan intinya. Tapi biasanya jarang kelewat sih, kita udah patokan lah gitu, udah tahu gitu pasti. Udah kerjaan kita ya. Siap. Berarti satu tips juga buat sobat tani yang di rumah, apabila teman-teman yang sudah niat ingin menanam benih durian di pekarangan atau di halaman rumahnya, mungkin bisa, ini salah satu opsi ya. Iya, betul. Opsi yang menarik untuk memilih bibit yang baik untuk ditanam ya, yang sudah diokulasi tentunya Pak ya. Iya, betul. Bisa yang sudah diokulasi atau bisa yang sudah yang tadi apa ya? Apa namanya? Kaki 3 itu ya. Kaki ganda atau kaki 3 itu bisa jadi opsi juga ya. Tinggal sobat tani pilih idealnya mau yang seperti apa. Oke sobat tani, itulah informasi mengenai pembibitan buah durian di Uwais Tani dan cerita mengenai tips dan trik dari Pak Soga selaku sebagai staf dari Uwais Tani. Nah, semoga informasi dari Pak Soga tadi bisa bermanfaat buat sobat tani semua, dan sobat tani juga bisa mempraktekannya langsung di lokasi kalian, bagaimana caranya menanam atau melakukan pembibitan buah durian di tempat kalian. Dan saya juga mengingatkan lagi buat sobat tani untuk support terus channel Farmers Indonesia dengan cara subscribe jika belum. Dan akhir kata, saya pamit undur diri, sampai jumpa di perjalanan saya berikutnya. Bye-bye!